Halo teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia sejak pra-kemerdekaan selalu penuh haru. Perjuangan itu tak luput diwarnai oleh para pahlawan-pahlawan kita yang dengan berani membela negara Indonesia. Perjuangan membela negara yang dilakukan oleh pahlawan kita bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi ada pula perjuangan non-fisik seperti yang dilakukan pahlawan perempuan yang sangat luar biasa ini. Jadi, mari kita simak sepotong kisah perempuan hebat pelopor gerakan literasi dari Sumatera Barat. Ia adalah Rohana Kudus. Rohana Kudus adalah wartawan pertama yang digelari pahlawan nasional. Perempuan yang lahir di Koto Gadang pada 20 Desember 1884 ini adalah sosok yang cerdas, walaupun ia tak pernah mengecap pendidikan formal. Rohana Kudus tetap bisa belajar membaca dan menulis dari sang ayah yang selalu membawakannya buku usai bekerja. Di usia yang masih belia, perempuan berdarah Minangkabau ini sudah menguasai bahasa Belanda, Arab, Latin, dan Arab Melayu. Pada tahun 1897, ia tertarik untuk mengajarkan gadis-gadis belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran meskipun ia sendiri masih anak-anak. Kemudian, pada 1905, Rohana Kudus membuat pendidikan yang lebih terorganisir dengan mendirikan sekolah artisanal di Koto Gadang yang kemudian dikembangkan lagi pada 1911 dengan mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang bernama Kerajinan Amai Setia. Sekolah itu secara khusus bertujuan untuk mengajarkan anak-anak perempuan tentang kerajinan dan keterampilan di luar tugas-tugas rumah tangga biasanya, serta membaca Jawi dan tulisan Latin dan untuk mengelola sebuah rumah tangga. Rohana Kudus juga aktif menulis di surat kabar perempuan Putri Hindia. Hingga pada 1912, ia mendirikan surat kabar Sunting Melayu setelah media tempatnya menulis di bredel pemerintah Hindia Belanda. Tulisan di Sunting Melayu beragam, seperti terjemahan berita Belanda dan tulisan kontributor. Biasanya, Rohana juga menulis ajakan kaum perempuan agar lebih maju, serta mengkritik perlakuan tak manusiawi Belanda kepada perempuan dan buruh. Semua yang dilakukannya adalah bentuk membela bangsa negara, khususnya terhadap jajahan Belanda. Beberapa nilai bela negara yang tercermin dalam perjuangan Rohana Kudus adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Rasa cinta tanah air yang besar membuat Rohana Kudus berani dan rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia melalui tulisan dan memberdayakan perempuan Indonesia. Bentuk pengorbanannya juga bagian dari sikap sadar berbangsa dan bernegara, serta menjadi pribadi yang setia pada Pancasila, sehingga ia menjadi sosok dengan jiwa kemanusiaan yang kuat, menjunjung keadilan dan persatuan khususnya bagi perempuan Indonesia. Bagi kita, Rohana Kudus adalah sosok pahlawan hebat yang berani memperjuangkan literasi bagi kaum perempuan, walau sempat ditekan oleh pemerintah Belanda. Jadi, perjuangan bela negara tidak semerta-merta hanya bisa dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga bisa berjuang dengan pena untuk merangkai kata-kata penuh makna. Jadi, apakah kamu siap menjadi pejuang berikutnya?